Tahun 2242. Bumi hancur. Peradaban yang pernah kita kenal telah runtuh, meninggalkan jejak kehancuran di setiap sudut. Gedung-gedung pencakar langit yang runtuh menembus langit yang beracun. Struktur-struktur megah yang dulu menjadi simbol kemajuan, kini hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu. Kota-kota yang dulunya ramai, kini menjadi tanah kosong yang sunyi. Jalan-jalan yang pernah dipenuhi oleh kehidupan, kini hanya menyisakan kesunyian yang mencekam. Inilah dunia yang diwarisi Jiang. Seorang pejuang yang lahir di tengah kehancuran, tumbuh di antara runtuhan. Dunia yang hancur oleh perang selama berabad-abad. Konflik yang tak berkesudahan telah mengubah bumi menjadi medan perang yang abadi. Jiang, seorang pejuang berpengalaman, hanya tahu cara bertahan hidup. Setiap hari adalah perjuangan, setiap langkah adalah pertaruhan. Terluka tapi tidak patah, semangatnya mencerminkan kota yang dia lindungi, Shanghai Baru. Kota yang menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Sebuah mercusuar harapan di lanskap yang sunyi. Di tengah reruntuhan, ada secercah harapan yang terus menyala. Jiang memimpin tim prajurit elit. Mereka adalah harapan terakhir umat manusia, pejuang yang siap mengorbankan segalanya. Setiap anggota, ahli di bidangnya. Mereka dilatih untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini, menguasai setiap keterampilan yang diperlukan, terikat oleh tugas, dihantui oleh masa lalu. Setiap langkah mereka diwarnai oleh kenangan akan apa yang telah hilang. Mereka adalah garis pertahanan terakhir umat manusia. Di tengah kehancuran, mereka berdiri teguh, melindungi sisa-sisa peradaban. Musuh mereka, mesin-mesin Waste Corp yang tak henti-hentinya. Mesin-mesin tanpa jiwa yang hanya tahu cara menghancurkan. Sebuah perusahaan tak berwajah, didorong oleh keserakahan yang tak terpuaskan. Tujuan mereka, dominasi total. Mereka tidak akan sampai semua tunduk di bawah kekuasaan mereka. Waste Corp muncul dari abu perang yang terlupakan. Perusahaan ini, yang dulunya hanya sebuah entitas kecil, kini telah menjadi kekuatan yang menakutkan di dunia yang hancur. Senjata mereka, mesin perang canggih, tanpa ampun. Mesin-mesin ini dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Mereka menjanjikan ketertiban, hanya menghasilkan kehancuran. Kota-kota yang dulunya megah, kini menjadi puing-puing, korban dari janji-janji kosong dan ambisi yang tak terkendali. Mesin-mesin ini, perpaduan mengerikan antara lem dan air, tidak kenal lelah. Mereka terus maju, tanpa henti, tanpa belas kasihan, hanya mengikuti perintah yang telah diprogramkan. Masing-masing, bukti kesadisan Waste Corp. Setiap mesin adalah manifestasi dari kekejaman dan ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia. Mereka berpatroli di gurun, menghancurkan setiap perlawanan. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari mata-mata mekanis mereka. Jiang dan timnya adalah satu-satunya perisai umat manusia melawan gelombang mekanis ini. Mereka adalah harapan terakhir, berdiri teguh di tengah kekacauan. Mereka bertarung dengan keberanian dan kelicikan, mengetahui bahwa setiap kemenangan bisa menjadi yang terakhir. Setiap pertempuran adalah ujian, setiap kemenangan adalah keajaiban. Taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Kegagalan bukanlah pilihan, karena kegagalan berarti akhir dari segalanya. Waste Corp telah mengembangkan senjata baru. Senjata ini lebih mematikan, lebih canggih, dan lebih sulit untuk dikalahkan. Senjata yang bisa melenyapkan Shanghai Baru. Kota ini simbol harapan dan kemajuan, kini berada di ambang kehancuran. Jiang dan timnya harus bertindak cepat. Mereka merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, mengetahui bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Nasib umat manusia berada di ujung tanduk. Pertarungan terakhir ini akan menentukan masa depan. Apakah manusia akan bertahan atau jatuh di bawah kekuasaan mesin? Di dalam tim, ketegangan membara. Amara, tangan kanan Jiang, mempertanyakan kepemimpinannya. Semangatnya yang berapi-api, pedang bermata dua. Dia mendambakan tindakan tegas. Tim terpecah. Beberapa memihak kehati-hatian Jiang. Yang lain didorong oleh keputusasaan, menyuarakan seruan Amara untuk serangan habis-habisan. Konflik mengancam untuk menghancurkan mereka. Jiang memahami risikonya. Serangan langsung ke Waste Corp adalah misi bunuh diri. Dia membutuhkan rencana, cara untuk menyerang jantung musuh. Waktu hampir habis. Senjata baru Waste Corp hampir selesai. Jiang harus menemukan cara untuk menyatukan timnya, kelangsungan hidup mereka, dan masa depan umat manusia bergantung padanya. Sebuah rencana berisiko muncul.
menyusup ke fasilitas utama Waste Corp, hancurkan senjata itu dari dalam. Sebuah pertaruhan yang berbahaya, tetapi satu-satunya harapan mereka. Jiang menawarkan diri untuk memimpin misi tersebut. Amara bersikeras untuk bergabung dengannya. Permusuhan mereka tidak dapat disangkal. Namun, di balik itu, ada komitmen bersama untuk tujuan mereka. Mereka menjelajah ke jantung gurun. Hamparan sunyi, dipenuhi puing-puing perang. Udara pekat dengan debu dan bau busuk. Perjalanan mereka penuh dengan bahaya. Patroli mesin Waste Corp berkeliaran di gurun. Setiap pertemuan merupakan tarian dengan kematian. Bagian 5 penyergapan. Mereka mencapai fasilitas itu tanpa terdeteksi. Sebuah struktur monolitik, bukti efisiensi dingin Waste Corp. Jiang dan Amara bersiap untuk menyusup ke dalamnya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Mereka telah masuk ke dalam perangkap. Waste Corp mengharapkan mereka. Tanah meletus saat mesin-mesin muncul dari tempat persembunyiannya. Jiang dan Amara melawan. Gerakan mereka adalah kabur, presisi, dan kekuatan. Tapi mereka kalah jumlah, kalah senjata. Situasinya tampak tanpa harapan. Tepat ketika mereka akan dibanjiri, bala bantuan tiba. Anggota tim lainnya, mengesampingkan perbedaan mereka, bergabung dalam pertarungan. Bagian 6 tekad seorang pejuang. Pertempuran berkecamuk, logam beradu dengan logam, ledakan menerangi langit malam. Setiap prajurit bertarung dengan keberanian binatang yang terpojok. Jiang, di tengah kekacauan, melihat satu-satunya kesempatan mereka. Dia memerintahkan pengalih perhatian, pertaruhan putus asa untuk memberi dia dan Amara waktu untuk mencapai senjata itu. Amara ragu-ragu, kepercayaannya pada Jiang masih goyah. Tapi dia melihat tekad di matanya, api yang sama yang membara di dalam hatinya sendiri. Dia setuju. Mereka berjuang melewati barisan musuh. Gerakan mereka selaras. Setiap ayunan senjata mereka, setiap ledakan energi, didorong oleh keinginan bersama untuk bertahan hidup. Bagian 7, menempa jalan baru. Mereka mencapai ruang senjata. Sebuah mesin besar, berdenyut dengan energi mematikan. Ini adalah inti dari kekuatan Waste Corp, kunci kendali mereka. Jiang dan Amara bekerja sama untuk memasang bahan peledak. Gerakan mereka cepat, tepat. Bertahun-tahun pelatihan dan pertempuran bersama telah menempa pemahaman yang tak terucapkan. Saat mereka bekerja, mereka dipaksa untuk menghadapi iblis mereka sendiri. Kesalahan masa lalu mereka, keraguan mereka, ketakutan mereka. Tapi mereka terus maju, didorong oleh tujuan yang lebih besar. Bahan peledak sudah terpasang. Timer berdetak mundur. Mereka memiliki satu kesempatan untuk melarikan diri sebelum seluruh fasilitas dilalap api neraka. Bagian 8, secercah harapan. Mereka berlari melalui fasilitas yang runtuh. Tanah bergetar di bawah kaki mereka. Mesin-mesin meledak di sekitar mereka, menjadi korban kehancuran mereka sendiri. Mereka mencapai pintu keluar tepat saat ledakan pertama mengoyak fasilitas itu. Gelombang kejut melemparkan mereka hingga terguling-guling melintasi gurun. Saat debu mereda, mereka bangkit. Mereka terluka, babak belur, tetapi hidup. Dan senjata itu, instrumen tirani Waste Corp, sudah tidak ada lagi. Setelah pertempuran itu, saat fajar menyingsing di atas gurun, Jiang dan Amara saling berpandangan. Pandangan hormat, pengertian, kepercayaan yang baru ditemukan. Bagian 9, warisan sang pemberani. Di tengah reruntuhan kota futuristik, seorang sosok berdiri sendirian, memandang cakrawala yang terbakar oleh matahari terbenam. Ini adalah dunia yang telah berubah selamanya. Penghancuran senjata Waste Corp adalah titik balik. Ledakan besar menghancurkan kota futuristik, meninggalkan senjata canggih yang hancur di padang gurun. Ini adalah awal dari perlawanan yang lebih besar. Secercah harapan di dunia yang dilanda kegelapan. Cahaya yang menembus awan gelap menjadi simbol harapan bagi para penyintas yang memandang ke kejauhan, mencari masa depan yang lebih baik. Berita itu menyebar seperti api, membakar semangat orang-orang yang tertindas. Di seluruh penjuru, layar-layar menyiarkan kabar mendesak, sementara orang-orang berkumpul di sekitar api, mendengarkan dengan penuh perhatian. Di seluruh gurun, kantong-kantong perlawanan muncul. Kelompok-kelompok kecil pemberontak mendirikan kamp darurat di lanskap yang tandus, siap untuk melawan. Terinspirasi oleh tim Jiang, mereka mengangkat senjata melawan penindas mereka. Arus berbalik. Di bawah sinar matahari terbit, para penyintas mengangkat senjata darurat mereka, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Jiang dan timnya menjadi simbol harapan, nama mereka dibisikkan dengan nada pelan.
Di kota distopian, para pahlawan berdiri bersama, sementara para penyintas berbisik dan menunjuk ke sosok yang jauh. Mereka terus berjuang, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Di kota yang hancur, para penyintas bertarung dan memperbaiki teknologi canggih di padang gurun. Perang masih jauh dari selesai. Pertempuran terus berlanjut di padang gurun futuristik, sementara para prajurit di kota distopian bersiap untuk bertempur. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, umat manusia berani bermimpi lagi. Di tengah kehancuran, sekelompok orang tampak penuh harapan, merayakan di kota pasca apokaliptik. Untuk memimpikan dunia yang bebas dari rasa takut, di mana reruntuhan masa lalu memunculkan hari esok yang lebih cerah. Di antara reruntuhan kota futuristik, tumbuh kehidupan baru, dan matahari terbit di atas lanskap yang hancur, menandakan awal yang baru.